Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Prihartini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai digitalisasi pendidikan di Indonesia. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Program Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Abdul Qadir Muslim SPD NPD. Nah, baik, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung masuk pada pembahasan materi. Nah, sekarang kita masuk yang pertama itu pengertian. Digitalisasi pendidikan. Jadi udah ketara ya teman-teman, digitalisasi pendidikan ini terdiri dari dua kata yaitu digitalisasi dan pendidikan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, digitalisasi merupakan proses pemberian atau penggunaan sistem digital. Melansir dari laman jurnal ponsel.com, adanya ibuanisasi setelah kata digital mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda yang berarti mengarah ke proses. Jadi contoh lainnya itu seperti globalisasi, terus ada ionisasi. Kalau globalisasi kan berarti artinya itu proses menuju global. Kalau ionisasi proses menuju ion. Nah, jadi digitalisasi itu adalah proses menuju digital. Nah, sedangkan kata pendidikan itu, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan itu diartikan sebagai proses untuk mengubah tata laku dan sikap seseorang atau sekelompok orang dalam upayanya untuk mendewasakan manusia dengan jalan pengajaran dan pelatihan. Sedangkan kalau menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pendidikan itu diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik itu secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, jadi uraian tadi dapat disimpulkan bahwa digitalisasi pendidikan merupakan proses penggunaan sistem digital dalam dunia pendidikan untuk mewujudkan suatu proses pembelajaran yang merdeka untuk semua. Nah, selanjutnya ada manfaat dari digitalisasi pendidikan. Manfaat yang pertama itu adalah akses penuh waktu ke materi. Nah, salah satu manfaat terpenting menggunakan pembelajaran digital adalah materi itu akan tersedia bagi siswa itu selama 24 jam tiap harinya. Jadi, hal ini tuh memberikan siswa suatu fleksibilitas penuh tentang kapan dan di mana mereka itu belajar. Juga memungkinkan mereka untuk mengambil kendali atas waktu terbaik untuk belajar bagi diri mereka sendiri, serta seberapa banyak dan akses ke komunitas global. Selanjutnya yaitu memfasilitasi kolaborasi. Nah, bekerja bersama dengan orang lain adalah bagian penting dari kehidupan kerja di banyak bisnis pada tahun 2022 ini. Pendidikan itu juga dapat memperoleh manfaat dari pembelajaran digital sebagai alat kolaborasi dengan menyatukan orang melalui konferensi video seperti Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Itu memungkinkan siswa dan guru menggunakan dokumen bersama juga ataupun hanya dengan membantu mempersiapkan siswa untuk dunia kerja. Terus lebih banyak sumber daya seperti rekaman, kuliah, atau bacaan tambahan itu dapat dengan mudah dibagikan. Terus ada juga keterlibatan yang lebih baik. Nah, analisis digital itu dapat membantu institusi pendidikan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang keterlibatan siswa mereka dengan bagian tertentu dari program mereka atau institusi secara keseluruhan. Terus ada pembelajaran yang dipersonalisasi. Nah, pembelajaran digital itu dapat membantu mengaktifkan pembelajaran yang dipersonalisasi karena setiap orang kan punya teknik dan metode pembelajaran yang berbeda. Terus selanjutnya ada memfasilitasi strategi pembelajaran digital baru. Nah, selain strategi pembelajaran digital yang ada, kan ada banyak tuh bukti bahwa strategi pembelajaran seperti mungkin nih pembelajaran mikro, terus ada gamifikasi, itu sangat efektif sebagai metode pengajaran. Terus yang ketujuh ada persiapan kerja. Nah, di tempat kerja pada tahun ini dan seterusnya itu kita harus terus belajar dan beradaptasi dengan teknologi baru. Nah, selanjutnya membangun komunitas sebaya. Nah, orang-orang muda nih terutama sering mereka itu
merasa lebih nyaman berbagi dengan rekan-rekan mereka itu hanya melalui daring aja daripada tatap muka. Terus yang kesembilan ada meningkatkan akuntabilitas. Nah, salah satu manfaat terbesar dari pembelajaran digital adalah dapat membantu meningkatkan akuntabilitas siswa. Nah, dengan memberi siswa lebih banyak kendali atas pendidikan mereka sendiri, apa yang mereka pelajari, terus bagaimana mereka mempelajarinya, itu tuh akan membuat mereka itu lebih bertanggung jawab. Terus yang ke-10 itu ada pelacakan kemajuan siswa. Nah, teknologi itu memberi lembaga pendidikan kemampuan untuk melacak kemajuan siswa secara dekat. Ini tuh dapat mencakup segala sesuatu mulai dari hasil ujian hingga penilaian individu dan catatan kehadiran. Nah, selanjutnya apa sih infrastruktur yang harus disiapkan oleh lembaga pendidikan? Nah, untuk mendigitalisasi pendidikan, maka infrastruktur ini harus disiapkan oleh lembaga pendidikan. Yang pertama itu ada platform e-learning. Nah, sebab dalam pendidikan digital itu kan layanan pembelajaran kan harus diberikan akses selama 24 jam penuh. Nah, dengan e-learning, pembelajaran itu akan menjadi lebih efektif dari sisi waktu dan biaya. Terus yang kedua ada School Information System atau SIS. Nah, lembaga atau sekolah itu bisa dikatakan cukup siap menerapkan sistem pendidikan digital bila mereka itu telah memiliki ini, yang memiliki School Information System yang mumpuni. Itu berkaitan dengan sistem manajemen sekolah dan transparansi kegiatan. Terus ada kurikulum berbasis STEAM atau Science, Teknologi, Engineering, Art, dan juga Mathematics. Nah, ini tuh kan 5 aspek kurikulum baru yang wajib diajarkan serta diterapkan di sekolah. Terus ada Artificial Intelligence dan Machine Learning. Nah, AI saat ini kan telah masuk ke dalam sebagian hidup kita. Contohnya sistem machine learning dari aplikasi pencarian situs web di internet seperti Google, Yahoo, dan sebagainya. Nah, untuk bisa memahami pasar dan teknologi masa depan, sekolah itu wajib memberikan pembelajaran mengenai AI dan machine learning, walaupun hanya dasar-dasarnya aja. Terus yang terakhir ada perangkat digital yang berkapasitas besar. Nah, semua sistem dan teknologi dalam digitalisasi pendidikan adalah sebuah investasi yang mahal, sebab lembaga pendidikan itu harus bisa menyediakan perangkat yang kompatibel dengan sistem tersebut. Nah, untuk langkah yang lebih ekstrim, lembaga pendidikan itu mungkin harus membangun data center untuk alasan keamanan data dan privasi dari para siswa. Nah, tantangan apa aja sih yang bakal dialami dalam proses digitalisasi pendidikan? Yang pertama, kalau di Indonesia itu tantangannya ada 4 ya. Yang pertama ada jaringan internet. Nah, letak geografis negara Indonesia yang beragam membuat jangkauan akses internet itu juga mengalami beragam keluhan. Seperti halnya peserta didik yang masih tinggal jauh dari perkotaan membuat susah mendapatkan akses internet. Terus ada paket data. Nah, digitalisasi pendidikan kan mempertemukan antara tenaga pendidik dan siswa dengan tatap maya. Jadi pasti memerlukan yang namanya paket data. Tetapi mahalnya harga paket data itu membuat entah itu peserta didik maupun gurunya itu merasa terbebani. Terus ada sarpras. Nah, kurangnya sarpras penunjang yang memadai seperti kepemilikan laptop, handphone, membuat digitalisasi pendidikan itu belum dapat sepenuhnya diikuti oleh peserta didik secara maksimal. Terus yang terakhir ada perubahan pola belajar. Perubahan pola pembelajaran yang awalnya dilaksanakan secara tatap muka, kemudian beralih menjadi daring, itu kan menyebabkan kesulitan bagi peserta didik. Hal ini kan pastinya membutuhkan waktu bagi mereka untuk beradaptasi, sehingga lebih memahami gitu pola perubahan belajarnya seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu strategi dari pemerintah. Jadi gimana sih pemerintah itu usaha pemerintah dalam mendigitalisasi pendidikan di Indonesia? Yang pertama itu ada strategi penguatan konten dan platform pembelajaran digital. Terus yang kedua ada strategi perluasan konektivitas atau akses digital. Terus ada yang ketiga itu strategi peningkatan literasi digital siswa dan guru. Nah, setelah ini kita bakal bahas tiga strategi ini masing-masing dan apa masalahnya serta rekomendasi yang ditawarkan.
Oke, yang pertama ada strategi penguatan konten dan platform pembelajaran digital. Nah, seperti yang kita tahu, Kemdikbud itu memiliki platform pembelajaran digital yang namanya Rumah Belajar. Rumah Belajar itu adalah portal pembelajaran yang hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0 yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru mulai dari jenjang PAUD hingga SMA atau SMK sederajat. Nah, tapi nih, masalahnya menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Arus Survei Indonesia menunjukkan bahwa rumah belajar itu menempati posisi yang ketiga untuk platform yang paling sering digunakan saat pembelajaran jarak jauh. Nah, rumah belajar masih kalah dengan Google Classroom dan Ruang Guru. Mungkin bisa disebabkan karena kedua platform tersebut kan memiliki fitur-fitur yang tidak dimiliki oleh rumah belajar. Misalnya kalau Google Classroom itu kan lebih terintegrasi, terus kalau Ruang Guru lebih angkat lagi fiturnya, ada ruang belajar, itu ada apa video pembelajaran, terus ada ruang uji, ada ruang les, dan sebagainya. Nah, untuk mengetahui kinerja dari platform rumah belajar, pemerintah itu dapat mengevaluasinya dengan mengadaptasi rubrik for e-learning tool evaluation yang dikembangkan oleh Anstey dan Watson. Nah, Anstey dan Watson ini merupakan pengembang pendidikan dengan fokus pada e-learning di Western University di Kanada. Nah, untuk lebih jelasnya terkait rubriknya, nanti aku bakal kasih di link deskripsi. Nah, selanjutnya, yang tadi seperti fitur-fitur tadi kan kayak menjadi kekurangan dan tantangan bagi platform rumah belajar. Nah, sebagai platform besutan pemerintah, harusnya rumah belajar kan dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan harapan dari penggunanya. Selain itu, rumah belajar itu harus lebih termotivasi untuk dapat terus meningkatkan kualitas platform sehingga dapat bersaing dan mempertahankan eksistensinya sebagai platform yang menunjang kemajuan pendidikan di Indonesia. Nah, rekomendasi yang saya tawarkan yang pertama itu adalah memperbaiki platform rumah belajar. Nah, ini tuh dapat dimulai dengan menemukan target pengguna layanan secara jelas itu. Maunya itu untuk guru, siswa, atau keduanya. Karena kan menyangkut teknologi digital, maka siswa itu sebagai pribumi digital semestinya itu menjadi target utama di samping kita memberdayakan guru melalui berbagai pelatihan dan fitur yang ada. Terus bisa juga dengan membuat pengemasan dan penyampaian materi belajar itu menjadi lebih menarik lagi, terus responsif dan adaptif dengan semangat penggunanya. Terus juga bisa dengan memperbaiki sistem pendataan, karena kan dengan data yang baik, evaluasi dan pengembangan dapat dilakukan lebih terarah lagi. Terus bisa juga dengan membuat manajemen pengelolaan aplikasi yang sedikit lebih mandiri dari birokrasi agar dapat lebih lincah, berbasis pada riset dan pengembangan, dan berorientasi pada inovasi dan kreativitas. Terus juga bisa dengan menanamkan teknologi AI dalam aplikasi untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih personal dan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing pengguna. Nah, rekomendasi yang kedua adalah berkaca dari platform Khan Academy. Nah, Khan Academy ini merupakan platform e-learning ternama di dunia. Nah, pastinya teman-teman pasti pernah dengar yang namanya Khan Academy. Nah, perusahaan ini tuh didirikan oleh Salman Khan dan berorientasi nirlaba. Jadi tidak ada biaya yang dipungut dari pemanfaatan platform ini. Misinya itu dari Khan Academy adalah menyediakan pendidikan kelas dunia gratis bagi siapa saja, di mana saja. Nah, apa tadi yang buat Salman Khan itu memiliki 3 gelar dari MIT dan MBA dari Harvard University. Nah, di dalamnya itu Khan Academy itu kayak menawarkan pelajaran gratis dari bidang matematika, terus sejarah, tata bahasa, fisika, biologi, terus masih banyak pelajaran yang lainnya. Dan platform ini tuh dapat digunakan oleh semua kalangan, entah itu siswa, guru, maupun orang tua. Jadi lebih terintegrasi lagi gitu. Jadi semuanya itu terdapat di dalam satu platform, bisa digunakan siswa, guru, maupun orang tuanya. Kalau fiturnya itu untuk guru itu mereka itu kayak bisa mengakses kumpulan informasi data yang sangat besar. Terus ada latihan-latihan, tutorial video, dan sebagainya. Selain itu juga bisa melacak kemajuan siswa. Nah, terus kalau untuk orang tua itu bisa membuat akun untuk dirinya sendiri dan anaknya. Nah, dengan demikian orang tua dapat
melacak perjalanan belajar anak mereka. Terus rekomendasi yang ketiga itu bekerja sama dengan platform pembelajaran milik swasta. Kalau di Indonesia kan ada Genius, ada Ruang Guru, ada Equiper, dan sebagainya. Nah, pemerintah itu dapat berperan sebagai regulator yang dapat mengakreditasi platform pembelajaran digital tadi dengan mengatur konten agar sesuai standar nasional pendidikan. Terus bisa juga melakukan kerjasama secara langsung dengan mereka dengan cara dan syarat tertentu. Pemerintah itu dapat memilih platform yang dimasukkan dalam kerangka kebijakan pembelajaran digital di Indonesia. Terus juga pemerintah dapat memberikan subsidi bagi siswa. Misalnya penambahan komponen dalam BOS atau BERDA. Dengan cara itu, penentuan platform yang digunakan diserahkan kepada masing-masing sekolah. Terus ada yang kedua, strategi perluasan konektivitas atau akses digital di sekolah. Nah, konektivitas dan akses digital atau TIK di Indonesia itu kan belum merata. Masih banyak kesenjangan yang terjadi di banyak wilayah dengan indikator yang berbeda-beda, seperti dari indikator tipe daerah, jenjang pendidikan, dan sebagainya. Nah, Kemenkominfo itu meluncurkan proyek Palaparing untuk memperluas konektivitas digital. Palaparing itu adalah proyek pembangunan jaringan kabel serat optik berskala nasional yang menghubungkan 90 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia dengan 57 kabupaten atau kota layanan dan 33 kabupaten atau kota interkoneksi. Nah, proyek Palaparing ini dapat dikatakan sukses karena berhasil menghubungkan banyak wilayah di Indonesia, sehingga konektivitasnya itu terhadap akses TIK dapat mulai teratasi. Namun, masih terdapat problematika dalam meningkatkan utilisasi dari Palaparing. Nah, sebelum membahas lebih lanjut terkait utilisasi tadi, kan kita harus tahu dulu makna dari utilitas. Nah, melansir dari laman ajarekonomi.com, utilitas atau utility itu dimaknai sebagai the quality or state of being useful. Nah, ini tuh berarti bahwa utilitas itu menunjukkan derajat kemanfaatan suatu objek gitu. Sementara dalam ilmu ekonomi, konsep utilitas itu menunjukkan tingkat kepuasan pelaku ekonomi atas konsumsi barang atau jasa. Nah, jadi apa kaitannya dengan Palaparing tadi? Jadi kaitannya adalah bahwa konsumen itu akan mencapai tingkat kepuasan jika objek barang atau jasa yang dimaksud itu memberikan kebermanfaatan yang dapat dirasakan secara menyeluruh. Nah, tadi kan Palaparing itu kan merupakan jaringan backbone ya, backbone yang dapat digunakan dengan adanya jaringan pengalur dan jaringan akses atau sebagai Base Transceiver Station atau BTS. Nah, sedangkan BTS itu kan infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan operator jaringan. Pembangunan infrastruktur stasiun BTS ini sangatlah penting, terutama di kawasan 3T yang masih blank spot. Nah, ini nih yang menjadi alasan mengapa Palaparing itu belum bisa dimanfaatkan secara menyeluruh oleh semua masyarakat Indonesia karena stasiun BTS-nya sebagai penyalurnya itu belum merata di seluruh wilayah. Nah, rekomendasi yang saya tawarkan yang pertama itu adalah mempercepat penyediaan BTS. Dilakukan dengan tetap berkoordinasi bersama pemerintah daerah, khususnya dalam hal penyediaan lahan, perizinan, dan sosialisasi kepada masyarakat yang mengacu pada Kemenkominfo nomor 19 tahun 2009 tentang pedoman pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi. Terus yang kedua, melakukan koordinasi antara Kemenkominfo dengan Kementerian ESDM dan PLN. Ini itu dilakukan guna menyediakan akses listrik di wilayah 3T. Terus melakukan pengkajian ulang terhadap tarif sewa Palaparing. Nah, pengkajian ini dilakukan dengan mempertimbangkan pemberian subsidi atau potongan tarif bagi operator yang belum mencapai titik keekonomian secara bisnis terkait perhitungan biaya penyediaan layanan khususnya di wilayah timur. Terus yang keempat ada menyosialisasikan dan mengkoordinasikan terkait kondisi infrastruktur Palaparing sendiri. Nah, tahapan ini tuh dilakukan oleh Kemenkominfo dan pemerintah daerah kepada masyarakat untuk mengurangi risiko kerusakan infrastruktur Palaparing akibat adanya aktivitas publik atau aktivitas pihak yang lain. Terus yang terakhir adalah mendorong peran Pemda. Nah, peran yang dimaksud ini adalah peran yang terkait dengan pengadaan perangkat telekomunikasi dan peningkatan literasi masyarakat dalam penggunaan internet. Nah, gambaran rekomendasi ini itu dapat dijadikan acuan bagi pemerintah khususnya Kemenkominfo dalam upayanya untuk meluaskan serta meratakan konektivitas atau akses digital di Indonesia. Nah, strategi yang terakhir itu ada strategi peningkatan literasi digital siswa dan guru. Nah, Kemenkominfo dalam meningkatkan literasi digital di Indonesia itu diwujudkan melalui 3 tingkatan program. Tingkat dasar itu ada gerakan literasi digital nasional. Terus tingkat menengah ada Digital Talent Scholarship dan tingkat lebih lanjut itu ada Digital Leadership Academy. Nah, kalau
yang gerakan literasi digital nasional itu bekerja sama dengan Siberkreasi. Ini tuh melibatkan sekitar 110 lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dilakukan secara bersama-sama juga untuk bisa namanya menciptakan kerja kolaboratif seperti itu. Nah, GNLD ini memiliki 4 pilar dalam rangka mendukung transformasi digital di Indonesia. 4 pilar tersebut adalah digital skills, digital ethics, digital culture, dan digital safety. Nah, di tingkat menengah tadi ada digital talent scholarship, itu ditujukan bagi para lulusan SMA dan perguruan tinggi. Itu memberikan pelatihan dengan intensitas yang lebih tinggi dibandingkan yang JLBN tadi. Terus ada digital leadership academy, itu tuh sifatnya terbatas karena hanya tersedia untuk 300 slot atau kursi. Namun ini tuh lebih eksklusif untuk pemimpin di era digital. Program bagi para pemimpin di bidang digital ini terbuka untuk diikuti oleh unsur pemerintah maupun swasta setelah lolos proses seleksi. Digital Leadership Academy dirancang untuk memberikan pemahaman dan penguatan pengalaman pada pemimpin untuk bisa mengenal ekosistem digital yang lebih komprehensif di universitas kelas dunia, seperti National University of Singapore, Tsinghua University di Tiongkok, dan Harvard University. Nah, Kemdikbud dalam meningkatkan literasi digital bagi guru-guru itu diwujudkan dalam program pembatik atau pembelajaran berbasis TIK. Nah, setiap level itu dikemas dalam bentuk bimbingan teknis dan pemanfaat teknologi untuk e-learning. Pada level 1 itu pesertanya belajar mandiri secara daring, sedangkan kalau level seterusnya sampai level 4, guru itu belajar otodidak dan mengikuti pembimbingan dari sumber atau fasilitator. Nah, namun nih, menurut survei status literasi digital yang dilakukan oleh Kemenkominfo dan Kata Data Insight Center tahun 2021 menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia itu memang naik ketimbang tahun sebelumnya dari 3,46 menjadi 3,49. Tetapi indikator keamanan digital atau digital security itu justru malah menurun. Nah, ini kan menjadi problem juga, ternyata kompetensi digital di Indonesia terutama untuk keamanan digital itu masih rendah seperti itu. Intinya kompetensinya masih kurang. Nah, rekomendasi yang saya tawarkan itu kita berkaca dari negara Estonia. Yang pertama adalah membuat kerangka kompetensi digital. Nah, kalau misalnya kerangka kompetensi digital guru di Estonia itu diadaptasi dari Dicom Edu 2019 yang memiliki 6 dimensi. Ada pengembangan dan keterlibatan profesional, sumber daya digital, belajar dan mengajar, penilaian, memberdayakan peserta didik, dan sebagainya. Terus kita itu membentuk Dewan Kompetensi Digital di bawah Kemendikbudristek. Nah, Dewan ini dibentuk, anggotanya itu berasal dari mereka-mereka yang ahli dalam bidang IT, bisa saja dengan melibatkan para pakar dari berbagai universitas, khususnya Universitas Teknik di Indonesia, ya misalnya ITB, ITS, seperti itu. Terus membentuk Satgas di tiap provinsi. Nah, Satgas ini berperan sebagai perwakilan dari Dewan Kompetensi Digital tadi yang pusatnya itu ada di provinsi. Satgas ini tuh bertemu setiap bulan untuk mengadaptasi, memvalidasi, dan menguji coba kerangka kompetensi digital dan instrumen penilaian masing-masing untuk berbagai konteks pendidikan. Terus 2 kali setahun, Satgas melapor kepada Dewan Kompetensi Digital. Nah, Kemdikbudristek kemudian menggunakan kerangka kompetensi digital ini untuk merancang dan menyediakan program-program pengembangan profesional berkelanjutan yang relevan bagi guru dan siswa. Terus melengkapi kerangka kompetensi digital dengan berbagai alat pendukung implementasi. Misal kalau di Estonia itu alat yang dimaksud itu seperti kuesioner penilaian diri. Jadi kuesioner ini tersedia bagi guru dapat menggunakannya untuk menganalisis kompetensi digital mereka sendiri dan untuk menarik kesimpulan mereka tentang kekuatan dan kebutuhan pengembangannya. Terus yang terakhir adalah memperhitungkan peluang-peluang program pengembangan profesional yang mendukung pengembangan kompetensi digital. Misal kalau di Estonia itu contoh programnya adalah ada namanya Puji Digital. Nah, ini tuh program yang berdurasi 39 jam, berfokus pada mendukung guru mata pelajaran sehingga mereka dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana teknologi digital dapat digunakan untuk mengajar dan mempromosikan pembelajaran siswa dalam mata pelajaran mereka. Terus gambaran ini, alur kerangka berpikir negara Estonia ini dapat dijadikan acuan bagi pemerintah kita, khususnya Kemendikbudristek dalam upayanya untuk meningkatkan kompetensi digital bagi siswa dan guru di Indonesia. Karena seperti yang kita tahu bahwa tadi kompetensi digital kan masih rendah. Nah, terutama dalam pilar digital security atau keamanan digital. Hal terpenting yang harus dimiliki terlebih dahulu yaitu kerangka kompetensi digital. Jadi jika
kerangkanya sudah dimiliki, maka penerapannya itu akan jauh lebih mudah karena kita telah memiliki acuan. Nah, tak lupa dalam proses implementasinya juga harus melibatkan berbagai pihak terkait untuk turut menyukseskan program ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.